sebuah legenda yang berasal dari daerah Rejang, Provinsi Bengkulu, Desa Babakan Baru. Terdapat seorang pemuda yang bernama Bujang. Ia dikenal dengan sosok yang sangat berkarisma dan juga disegani oleh masyarakat sekitar, namun memiliki hati yang baik. Proses pembuatan kincir air akan segera dilakukan olehnya. Lelaki tua yang bernama Bantara tidak ingin rencana itu terlaksana. Apa yang akan dilakukan Bujang di dekat sungai? Kalian harus terus mengawasinya. Bila ada yang mencurigakan, segera laporkan. Jangan mengecewakan saya. Siap, Mang. Kalau begitu, kami berangkat. Ardila dan Badrowi, pengikut Bantara, mulai menjalankan tugas yang diperintahkan oleh tuannya untuk mengawasi Bujang. Apa yang akan dilakukan Bujang di dekat sungai? Kita tunggu sebentar. Pasti ia akan membuat sesuatu. Kita tunggu saja. Tak perlu menunggu. Kita tanyakan saja langsung pada Bujang. Bukankah orang-orang bilang tak pernah sekalipun ada dusta yang keluar dari mulutnya? Sudahlah, mari kita hampiri dia. Mereka menghampiri Bujang yang berada di dekat bantara sungai. Dang Bujang, apa kabarmu? Untuk apa kayu sebanyak ini, Dang? Apakah Dang ingin membuat rumah? Kabarku baik, kawan. Kayu ini rencananya akan Dang buat sebuah kincir yang cukup besar agar bisa mengaliri air ke sawah dan ladang warga. Sepertinya musim kemarau sebentar lagi akan tiba. Perlu ada persiapan matang guna menjaga keberadaan air tetap terjaga. Wow, kau layak mendapatkan jabatan besar di kerajaan atas ide cemerlangmu. Sukses terus, Dang. Ya sudah, kalau begitu, kau lanjutkanlah pekerjaanmu itu. Kami pulang dulu, Dang. Kabar itu diterima Bantara dengan wajah gusar. Kekhawatirannya akan sosok Bujang semakin besar. Hasratnya untuk menjadi ketua desa akan mendapatkan tantangan yang serius. Meskipun Bujang tak pernah menyatakan keinginannya untuk menjadi ketua desa suatu saat kelak. Tapi kehadirannya yang terus mendapatkan simpati masyarakat akan membuat posisi Bantara kian terdesak. Bujang harus dihentikan. Apapun itu caranya. Kalau kincir air itu selesai, maka tamatlah posisi kita. Sialan kau, Bujang. Mang, saya punya usul. Bagaimana kalau kita culik saja anak dan istrinya? Bukankah itu akan menghentikan aktivitasnya di sungai? Tidak. Aku tidak menyetujuinya, Ardila. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tipu saja Bujang? Kita katakan bahwa anaknya meninggal. Saat Bujang pergi, kita hancurkan kincir itu diam-diam. Lalu, kincir itu kita bangun ulang. Bukankah kita akan mendapatkan reputasi yang bagus, Mang? Bagaimana? Ya, aku setuju dengan usulanmu, Ardila.
Awas kau bujang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bantara untuk menipu bujang. Salah satunya, kemarin ia menipu, mengatakan bahwa ia akan ditawarkan jabatan menjadi perangkat desa. Bujang, kau hentikan saja pembuatan kincir air itu. Dan sebaiknya kau menjadi perangkat desa saja. Biarlah kincir air itu Tamang yang selesaikan. Tidak, Mang. Akan aku selesaikan sendiri kincir air itu. Kemudian, perhiasan juga tak luput ditawarkan. Sudahlah, Tamang. Ambillah perhiasan ini. Tidak, Mang. Kau ambil saja perhiasan itu. Aku tidak membutuhkannya. Biarkan aku menyelesaikan kincir air itu tanpa imbalan apapun. Sepertinya hari sudah mulai gelap. Kalau begitu, aku permisi, Mang. Semua tawaran Bantara akhirnya ditolak oleh bujang. Bujang menolak hadiah dariku. Bujang menolak pemberian dariku. Sudahlah, Mang. Lebih baik kau pakai saja usulanku untuk menipu anaknya. Iya, sepertinya aku harus memakai siasat itu. Ardila mulai menipu bujang, merintahkan Badrowi untuk menipu bujang menggunakan anaknya. Dang! Aku melihat anakmu sakit. Lekas pulang sekarang. Apa? Anakku baik-baik saja. Bujang bergegas kembali ke rumah untuk memeriksa anaknya. Tapi saat tiba di rumah, ia melihat anaknya baik-baik saja. Ayah? Ayah sudah pulang? Apakah perkakas ayah ada yang tertinggal? Tidak, Nak. Ayah hanya ingin memeriksamu. Ya sudah, kau lanjutkan saja permainanmu itu. Ayah kembali ke sungai. Tapi amarah bujang langsung berkobar. Ia mengetahui bahwa ia baru saja dibohongi dengan menggunakan anaknya. Ia bergegas kembali ke sungai untuk memeriksa kincir buatannya. Tapi tiba-tiba kembali ada yang meneriakinya. Tujuan semua itu hanyalah untuk menahan langkah kaki bujang walaupun hanya sebentar. Sampai kincir itu benar-benar dihancurkan oleh pesuruh Bantara. Bujang, Bibi melihat anakmu
Kau pulanglah sekarang, Bujang. Bibi dibayar berapa untuk membohongiku, mengatakan bahwa anakku meninggal. Tiba-tiba saja petir menggelegar. Anak Bujang yang sehat walafiat tiba-tiba saja jatuh terkapar. Tepat seusai Bujang melafalkan bahwa anaknya meninggal. Warga tersentak dengan apa yang baru saja dilihatnya. Apa yang terjadi? Kenapa petir ini? Bencana apa ini ya Tuhan? Oh, ada apa dengan anakku? Aku tidak tahu, Nek. Aku melihatnya sudah jatuh seperti ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Akibat bencana yang terjadi di desa, Bujang akhirnya kembali untuk memeriksa anak dan istrinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa dengan petir-petir ini? Firasatku tidak enak. Aku pulang. Tunggu aku. Aku akan memeriksa anak dan istriku. Saat tiba di rumah, Bujang melihat anaknya sudah jatuh terkapar. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu. Saat tiba petir itu, ia langsung saja seperti ini saat aku datang melihatnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bujang baru menyadari bahwa anaknya benar-benar meninggal akibat ucapannya. Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin meninggal akibat ucapanku beberapa hari lalu. Tidak. Ia marah pada dirinya dan orang-orang yang telah membohonginya. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa bersama istrinya. Tapi sebelum itu, ia memutuskan sendiri untuk tidak melanjutkan pembuatan kincir air itu. Pembuatan kincir air ini tidak akan aku lanjutkan. Gara-gara membuat kincir air ini, banyak sekali hal yang terjadi padaku. Banyak orang-orang yang membohongiku, iri padaku, sehingga mengakibatkan aku kecewa dengan ucapanku sendiri bahwa anakku benar-benar meninggal akibat ucapanku. Kincir ini harus berubah menjadi batu. Tiba-tiba saja petir menggelegar. Kincir air yang kokoh itu benar-benar runtuh. Sehingga fondasi-fondasi untuk membuat kincir itu berubah menjadi dinding yang tinggi menjulang. Tak ada lagi yang tahu akan keberadaan Bujang dan istrinya. Akhirnya, Bantara dan para pengikutnya ditangkap oleh pasukan kerajaan karena ketahuan menimbun beras untuk dijual dengan harga yang berkali-kali lipat. Tidak, lepaskan aku! Lepaskan aku!
Akhirnya, kisah ini dikenal dengan masyarakat desa Babakan Baru dengan batu betiang. Batu betiang dalam bahasa Rejang artinya tegak menjulang. Bukti akan si pahit bujang yang kemudian dikenal dengan titisan si pahit lidah.